Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiawan Dani dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang lembaga-lembaga yang menangani standarisasi jaringan Wide Area Network. Lembaga-lembaganya adalah sebagai berikut. 1. ITU atau International Telecommunication Union, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar, dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. ITU atau International Telecommunication Union sendiri merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865, dan berdirilah ITU di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Dan ITU diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hamadoun Aitoure sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang merupakan jabatan pada periode kedua, sehingga pada tahun 1947 ITU menjadi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ITU dibagi menjadi 3, yakni A. ITUT, B. ITUR, dan C. ITUD. Adapun beberapa contoh dari standar ITUT yakni A. JPEG, merupakan standar kompresi file yang dikembangkan oleh grup Joint Photographic Expert yang menggunakan kombinasi DCP dan pengkodean Huffman untuk mengompresikan suatu file citra yang bersifat lossy atau kurang baik. B. MPEG. MPEG atau Motion Picture Expert Group merupakan standar pengkodean layanan video. MPEG sendiri mulai pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1998 dengan standar utamanya adalah basis internet, yakni streaming media. C. H.323. Pada tahun 1996, H.323 dibentuk untuk dapat membantu pengembangan layanan VoIP. Fungsinya adalah untuk mempermudah pengiriman layanan suara, gambar, dan data melalui jaringan komputer atau internet. Kemudian ada yang D, G.709. Fungsi dari G.709 adalah untuk mengimplementasikan penggunaan kabel fiber optik. Adapun tujuan dari standar ITU G.709 ada 3 macam, yakni 1. Mendefinisikan optik hierarki transportasi OTN. 2. Mendefinisikan fungsi dari overhead dalam mendukung multiwavelength jaringan optik. 3. Mendefinisikan kerangka struktur, bitrate, dan format untuk pemetaan sinyal klien. ITUD merupakan salah satu standar internasional di bidang radio komunikasi, di mana ITUD ini menstandarisasikan komunikasi gelombang radio serta frekuensinya secara internasional. Kemudian ada juga ITUR, yakni di bidang pengembangan. Tugasnya pun untuk menstandarisasikan secara internasional pengembangan dunia telekomunikasi, baik dari segi jaringan, teknologi, maupun layanannya. Yang kedua ada CCITT, atau bisa disebut dengan Consultative Committee on International Telephone and Telegraph. CCITT adalah bagian dari ITU atau International Telegraph Union yang memiliki sejarah yang membentang kembali ke 1865. Pada tahun itu, 20 negara sepakat untuk melakukan standarisasi jaringan telegraf. ITU didirikan sebagai bagian dari kesepakatan untuk bekerja pada amandemen berikutnya.
Dalam tahun-tahun berikutnya, ITU terlibat dengan regulasi telepon, komunikasi radio nirkabel, dan penyiaran suara. Pada tahun 1927, serikat terlibat dalam mengalokasikan pita frekuensi untuk layanan radio, termasuk radio tetap, mobil radio atau maritim dan penerbangan, penyiaran dan amatir atau radio eksperimental. Pada tahun 1934, serikat berubah nama menjadi International Telecommunication Union untuk lebih tepat menentukan perannya dalam semua bentuk komunikasi, termasuk kawat, radio, optik, dan sistem elektromagnetik. Setelah Perang Dunia II, ITU menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memindahkan kantor pusatnya ke Jenewa. Juga pada saat itu membuat wajib tabel alokasi frekuensi yang mengalokasikan pita frekuensi untuk setiap layanan radio. Tabel ini dimaksudkan untuk menghindari gangguan antara pesawat dan tanah komunikasi, telepon mobil, komunikasi maritim, stasiun radio, dan komunikasi pesawat ruang angkasa. Terus yang ketiga ada ISO atau International Standard Organization. Organisasi internasional untuk standarisasi atau bahasa Inggris International Organization for Standardization, disingkat ISO atau ISO, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani ISOS berarti nama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial di dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film, fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau TC, subkomite atau SC, dan kelompok kerja atau WIBI. Yang keempat ada IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF atau Internet Engineering Task Force adalah sebuah badan yang mengatur standarisasi di internet. IETF Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Steering Group dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB atau Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja, disebut sebagai working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Yang terakhir atau yang kelima ada EIA atau bisa disebut dengan Electronic Industries Alliance. Electronic Industries
Alliance atau EIA sampai 1997 Electronic Industry Association adalah standar dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkannya standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda adalah kompatibel dan saling dipertukarkan. The EIA berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011. Namun, mantan sektor terus melayani konstituen dari EIA. Protokolnya ada dengan nama berubah dari EIA. Konvensi penamaan standar juga disesuaikan. Sebuah standar mendefinisikan komunikasi serial antara komputer dan modem. Misalnya pada awalnya dirancang sebagai standar yang direkomendasikan sehingga RS-232. Kemudian diambil alih oleh EIA sebagai EIA 232. Kemudian standar ini dikelola oleh TIA dan nama diubah menjadi ARUS TIA 232. Karena EIA telah terakreditasi oleh ANSI untuk membantu mengembangkan standar di wilayahnya. Standar sering digambarkan sebagai misalnya ANSI TIA 232 atau sebelumnya sebagai ANSI EIA atau TIA 232. Seperti saat ini, resmi setiap standar ANSI ditunjuk di ANSI EIA XXX dikembangkan dan atau dikelola oleh ECA dan dalam waktu ECIA. Itulah beberapa penjelasan dari lembaga-lembaga standarisasinya. Sekian dari saya penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.